Saya akan menjelaskan apa itu vasektomi. Vasektomi adalah salah satu program kontrasepsi pada pria dengan prosedur memutus atau memotong dan mengikat jalur sperma dari buah zakar atau testis sehingga air mani tidak akan bercampur dengan sperma. Menanggapi usulan pemerintah yang sedang ramai, yakni pensyaratan bagi penerima bantuan sosial yaitu vasektomi. Kalian pasti bingung dan bertanya-tanya, bagaimana sih hukum vasektomi tersebut? Di sini saya akan membahasnya. Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yadlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Dat yang Maha Rahman, karena dengan nikmat yang telah diberikan juga tak bisa kita perhitungkan, kita masih hidup dengan berpegang teguh pada keimanan juga keislaman. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan alam, Nabi pembawa risalah Islam, Rasul penuntun umat dari masa kelam, yakni Habibana wa Nabiyana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, juga atba'ut tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Juga tidak lupa kita doakan para pendiri pondok pesantren Miftahul Huda Al-Musri, yakni Mama Kiai Haji Ahmad Fakih bin Haji Kurdi, juga AA Kiai Haji Jenal Mustafa bin Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, dan Akang Ade Mansur Somad bin Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, dan Apa Kiai Haji Hilman Abdurrahman bin Mama Kiai Haji Ahmad Fakih. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengutip dari hadis Nabi yang berlafaz tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukasirul anbiya yaumal qiyamah, yang berartikan menikahlah dengan perempuan yang penyayang dan banyak menghasilkan anak, karena maksud dari sebuah pernikahan adalah membentuk satu keluarga yang penuh kasih sayang dan menghasilkan keturunan-keturunan. Sehingga Nabi akan berbangga dengan jumlah umatnya di hadapan para nabi pada hari kiamat. Namun, ada satu keluhan yang bikin kita bingung juga bertanya-tanya dengan usulan dari kepemerintahan, yakni pensyaratan bagi penerima bansos harus bervasektomi dahulu. Sedangkan vasektomi itu prosedur yang bisa mencegah kehamilan. Sebelum saya menjawab bagaimana hukum vasektomi tersebut, saya akan menjelaskan apa itu vasektomi. Vasektomi adalah salah satu program kontrasepsi pada pria dengan prosedur memutus atau memotong dan mengikat jalur sperma dari buah zakar atau testis sehingga air mani tidak akan bercampur dengan sperma yang bisa menghasilkan kehamilan. Sehingga para ahli urologi pun menyatakan bahwasanya program vasektomi itu terbilang efektif dan 100% bisa mencegah kehamilan. Dan
Vasektomi termasuk dalam program kontrasepsi yang permanen. Tapi vasektomi sebetulnya bisa dikembalikan lagi seperti semula dengan prosedur vasektomi reversal atau biasa disebut rekanalisasi vasektomi dengan cara membuka dan menyambungkan kembali saluran yang telah diputus juga diikat sehingga fungsi berketurunan bisa normal jalan kembali. Namun untuk biaya rekanalisasi tersebut tergolong sangat mahal, berkisar 5.000 US dollar sampai 15.000 US dollar. Jika kita konversikan mata uang dolar ke mata uang rupiah seperti yang tadi saya sebutkan, 5.000 US dollar dikonversikan ke mata uang rupiah itu sekitar 41.220.000 rupiah. Dan untuk 15.000 US dollar jika dikonversikan mungkin sekitar 243.660.000 rupiah. Terbilang biaya yang sangat mahal. Dan tingkat keberhasilannya pun beragam, tergantung berapa lama vasektomi tersebut telah dilakukan. Jika vasektomi telah lama dilakukan, maka tingkat keberhasilan pun akan menurun. Dan keberhasilan dalam bereproduksi kembali pun sangat minim. Untuk jawaban bagaimana hukum vasektomi tersebut, saya mengutip referensi dari kitab Hasyiah Al-Jamal Syarah Al-Minhaj karangan Imam Sulaiman bin Umar Al-Jamal dengan ibarah wa yahrumu ma yaqta'u min aslihi wa imma ma yubta'u al-habla muddatan wa la yaqta'u min aslihi wa la yahrumu. Tidak diperkenankan perkara yang bisa memutuskan kehamilan dari semula, yang mana maksud dari semula tersebut adalah mematikan fungsi berketurunan. Adapun perkara yang bisa menunda kehamilan sewaktu-waktu dan tidak memutuskan juga mematikan fungsi berketurunan itu diperkenankan. Dan saya pun mengutip dari hasil Muktamar ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapiak pada tanggal 25 sampai 28 November tahun 1989 Masehi menyatakan bahwasanya penjarangan kehamilan melalui cara apapun tidak diperkenankan jika sampai mematikan fungsi berketurunan. Dan saya pun mengutip dari Fatwa MUI tahun 2012 bahwasanya vasektomi ataupun tubektomi itu tidak diperkenankan terkecuali dengan syarat-syarat. 1. Vasektomi ataupun tubektomi tidak menyalahi syariat, yang mana ada suatu kemadorotan untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, vasektomi ataupun tubektomi tidak menghasilkan kemandulan yang permanen. Dan yang ketiga, adanya jaminan rekanalisasi sembuh seperti semula. Yang keempat, tidak ada bahaya bagi yang bervasektomi dan bertubektomi. Dan kelima, vasektomi ataupun tubektomi tidak dimasukkan dalam program keluarga berencana yang mantap atau permanen. Adapun penjelasan tadi dalam kitab perkara yang ditunda kehamilan, para ulama ahli fikih menyebutkan hal tersebut dengan bahasa al-azl, yang mana artinya mengeluarkan mani di luar rahim yang bisa mencegah terjadinya kehamilan. Adapun untuk hukumnya al-azl dan sebagainya seperti menggunakan kopacis atau kondom, kalender KB, pil KB, obat penunda kehamilan, dan spiral IUD itu dimakruhkan. Tapi jika ada faktor seperti banyaknya anak
akan membebani perekonomian finansial keluarga yang tidak stabil, dan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian tersebut memilih jalan yang batil. Maka Imam Al-Ghazali memperbolehkan hal tersebut. Seperti Imam Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Halal wal Haram juga memperbolehkan praktek azal dan sebagainya jika dikhawatirkan kebanyakan anak akan membuat kegamangan, juga akan mengurangi dalam pendidikan dan kesehatannya. Sekian dari saya untuk masalah vasektomi tersebut. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.